Amerika Serikat telah mengambil serangkaian langkah yang dirancang untuk membatasi akses Tiongkok ke semikonduktor, khususnya mikrochip canggih, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperlambat kebangkitan kekuatan Tiongkok. Miles Evers dari Universitas Connecticut berpendapat bahwa langkah-langkah ini kemungkinan besar akan gagal, ditentang oleh para pebisnis Amerika Serikat dan ditentang juga oleh upaya Tiongkok untuk membangun kapasitas semikonduktor mereka sendiri. Konten ini dibuat berdasarkan sebuah penelitian oleh seorang profesor, Miles Evers, berjudul Why the United States is Losing the Tech War with China, atau Mengapa Amerika Serikat Kalah dalam Perang Teknologi dengan Tiongkok, yang diterbitkan awal tahun ini, yang telah dipublikasikan di European Journal of International Relations, International Security, International Studies Quarterly, International Theory, dan Perspective on Politics. Penelitiannya secara resmi diterbitkan di Cambridge University Press. Menarik untuk membahas ini dan mari kita mengetahuinya lebih dalam lagi. Chip semikonduktor berada di jantung persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Semikonduktor merupakan salah satu sektor terpenting dalam ekonomi modern dan input yang tidak tergantikan dalam hampir setiap teknologi modern, mulai dari mesin cuci hingga sistem kendali rudal. Karena alasan ini, memiliki akses yang andal dan terjangkau ke semikonduktor dapat membentuk kekuatan ekonomi dan militer suatu negara. Tiongkok adalah contoh utama. Kenaikannya yang pesat dalam 20 tahun terakhir, terutama disebabkan oleh tingginya konsentrasi produksi elektronik global negara tersebut. Perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE telah memimpin dalam komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan teknologi 5G. Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah berupaya membatasi akses Tiongkok ke teknologi semikonduktor. Secara tradisional, Washington hanya membatasi ekspor chip canggih yang mungkin memiliki aplikasi militer dengan keyakinan bahwa Amerika Serikat dapat berlari lebih cepat daripada Tiongkok melalui inovasi dan perdagangan bebas. Namun setelah Tiongkok merilis strategi Made in China 2025 pada tahun 2015, kekhawatiran menyebar bahwa kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan dan bahwa Tiongkok menggunakan teknologi komersial Amerika Serikat untuk melakukannya. Akibatnya, Amerika Serikat perlu mempertahankan keunggulan sebesar mungkin dalam teknologi semikonduktor. Ini berarti membatasi penjualan teknologi semikonduktor canggih ke bisnis Tiongkok terlepas dari aplikasi sipil atau militernya dan mendukung industri semikonduktor domestik melalui Undang-Undang Chips dan Sains senilai 280 miliar US dollar. Dalam artikel terbaru, Words Without Gunsmoke, Ling Chen dan Miles Evers mengeksplorasi logika strategis di balik kebijakan teknologi Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan kemungkinan keberhasilannya. Mereka menunjukkan bahwa seperti dalam transisi kekuatan masa lalu antara kekuatan yang sedang bangkit dan yang sedang merosot, Amerika Serikat melancarkan perang ekonomi preventif untuk menghentikan Tiongkok agar tidak menjadi pesaing yang setara. Namun posisi bisnis Amerika Serikat dalam rantai nilai global atau GVC untuk semikonduktor menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perang ini. Pada akhirnya mereka menemukan bahwa Amerika Serikat telah memulai pertarungan yang tampaknya ditakdirkan untuk kalah. Seperti kebanyakan komoditas, semikonduktor diproduksi melalui rantai nilai global, di mana tahapan proses produksi tersebar di antara perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Untuk semikonduktor, rantai tersebut biasanya dimulai dengan pembuat chip fabless di Amerika Serikat. Setiap perusahaan yang berpartisipasi dalam GVC memberikan kontribusi sejumlah nilai pada harga akhir suatu barang, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda. Bisnis bernilai tinggi mengkhususkan diri dalam aktivitas padat pengetahuan yang melibatkan hambatan masuk yang tinggi, misalnya penelitian dan pengembangan, pencitraan merek, pemasaran, logistik, dan pembiayaan. Karena itu mereka cenderung mengatur GVC dan meraup laba paling banyak. Sebaliknya, bisnis bernilai rendah mengkhususkan diri dalam aktivitas padat karya yang melibatkan lebih sedikit hambatan masuk dan margin laba yang tipis, misalnya ekstraksi bahan mentah, manufaktur, dan perakitan.
Dalam kasus semikonduktor misalnya, desainer fabless Amerika memperoleh 54% dari nilai tambah dalam proses produksi dan menghasilkan pendapatan hampir 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan bisnis Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam pengemasan, perakitan, dan pengujian. Khususnya struktur GVC cenderung memperkuat distribusi kekuasaan antar negara. Untuk alasan pembangunan, negara-negara dominan seperti Amerika Serikat biasanya memiliki yurisdiksi atas perusahaan-perusahaan bernilai tinggi, sedangkan negara-negara yang sedang berkembang seperti Tiongkok biasanya memiliki yurisdiksi atas perusahaan-perusahaan bernilai rendah. Misalnya, segelintir perancang chip Amerika terutama Intel, Nvidia, dan Qualcomm menjual hampir 50% semikonduktor dunia. Tiongkok membeli hampir 60% dari pasokan semikonduktor global. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki lebih banyak peluang regulasi daripada Tiongkok untuk mempengaruhi harga dan standar produk. Karena alasan ini, negara-negara dominan dapat mempersenjatai GVC melawan kekuatan yang sedang naik daun dengan menggunakan kontrol ekspor secara preventif untuk memutus akses mereka ke GVC dan memperlambat kenaikannya. Pemerintahan Trump menyadari hal ini pada tahun 2019 ketika menambahkan produsen elektronik paling terkemuka di Tiongkok, Huawei, serta ratusan afiliasinya ke dalam daftar entitas perusahaan yang dilarang membeli semikonduktor yang mengandalkan desain, perangkat lunak, peralatan, dan komponen Amerika Serikat, bahkan jika produk tersebut diproduksi di luar Amerika Serikat. Pemerintahan Biden sejak itu telah memperluas kebijakan itu untuk mencakup penjualan semikonduktor canggih ke seluruh industri teknologi Tiongkok. Langkah-langkah tersebut secara efektif memutus Tiongkok dari GVC untuk semikonduktor dan input yang diperlukan untuk mengembangkan semikonduktor canggihnya sendiri. Akankah Amerika Serikat berhasil? Amerika Serikat tidak mungkin memenangkan perang teknologi. Ada dua alasan untuk kesimpulan ini. Pertama, catatan empiris secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara yang sedang bangkit tidak tinggal diam ketika negara-negara dominan mengganggu akses mereka ke sumber daya penting. Biasanya mereka merespons dengan mensubsidi pembangunan industri, mendorong bisnis mereka untuk naik ke posisi bernilai tinggi agar menjadi mandiri. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mendesak negaranya untuk memprioritaskan kemandirian dalam sains dan teknologi dan menggambarkan inovasi dalam teknologi inti sebagai kunci untuk bertahan dari persaingan internasional yang ketat. Untuk tujuan itu, pemerintah Tiongkok telah mendukung pengembangan industri pembuatan chip dalam negeri. Kota Guangzhou menginvestasikan 30 miliar US dollar dalam pendanaan awal dan Beijing telah menyiapkan tambahan 143 miliar US dollar dalam bentuk subsidi dan kredit pajak. Kedua struktur GVC menyulitkan kekuatan dominan untuk memaksa kekuatan yang sedang naik daun tanpa memicu perlawanan bisnis di dalam negeri dan memudahkan kekuatan yang sedang naik daun untuk meningkatkan bisnis industrinya sebagai respon. Pada akhirnya, bisnis akan memprioritaskan keuntungan mereka di atas keamanan nasional. Namun apakah insentif bisnis selaras dengan keamanan nasional bergantung pada lokasi perusahaan dalam GVC? Dalam contoh persaingan ekonomi di masa lalu, bisnis bernilai tinggi biasanya menolak kebijakan negara dominan untuk mengurangi gangguan dan memulihkan keuntungan yang hilang. Sebaliknya, perusahaan bernilai rendah seringkali berkolaborasi dengan kebijakan negara yang sedang naik daun untuk meraup potensi keuntungan dari pembangunan industri. Misalnya, bisnis Amerika sebagian besar menolak sanksi Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Mereka terus menjual desain, perangkat lunak, dan peralatan mereka ke Tiongkok menggunakan celah hukum, pihak ketiga, dan perusahaan boneka yang tidak ada dalam daftar entitas. Misalnya perancang chip Amerika Nvidia mengembangkan chip canggih baru untuk pelanggan Tiongkok yang memenuhi aturan kontrol ekspor Amerika Serikat. Applied Materials Incorporated diduga mengirim peralatan pembuatan chip ke pabrik pengecoran Tiongkok SMIC melalui pihak ketiga di Korea Selatan. Beberapa perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat seperti KLA Corporation bahkan memiliki rencana darurat untuk menghilangkan pengaruh Amerika dari operasi mereka jika terjadi sanksi yang lebih ketat. Situasinya tampak berbeda di seluruh Pasifik. Bisnis-bisnis Tiongkok telah beralih ke Beijing untuk mendapatkan dukungan dalam meningkatkan teknologi mereka, termasuk menimbun peralatan, membangun pabrik pengecoran, mengganti data kepemilikan, dan merekrut talenta. Misalnya dana investasi Shenzhen dan Guangzhou membantu Huawei menciptakan jaringan chip yang mandiri dengan menggelontorkan uang ke spesialis optik, pengembang peralatan chip, dan produsen material. Perusahaan rintisan dan produsen yang memiliki banyak uang seperti SMIC berhasil merekrut talenta dari Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat dengan menawarkan gaji besar, opsi saham, dan dana penelitian. Hasilnya bisnis-bisnis Tiongkok telah mencapai terobosan teknologi yang signifikan meskipun ada sanksi dari Amerika Serikat.
Huawei tetap bertahan dan perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri. Perusahaan tersebut mengejutkan Washington musim gugur lalu dengan telepon pintar 5G baru yang dibuat dengan komponen-komponen utama Tiongkok dan chip 7 nanometer canggih yang diproduksi oleh SMIC. Para pakar industri mengantisipasi SMIC akan dapat memproduksi chip ini secara massal dalam beberapa bulan mendatang meskipun pemerintahan Biden tetap skeptis. Beberapa pakar bahkan memperkirakan perusahaan tersebut akan mengembangkan semikonduktor yang lebih kuat. Ilmuwan Tiongkok mengajukan paten dalam jumlah yang sangat banyak untuk mengamankan posisi mereka dalam pembuatan chip generasi berikutnya. Pemerintahan Biden tampaknya cenderung memperketat kontrol ekspor terhadap China lebih jauh. Ini akan menjadi kesalahan karena pengetatan kontrol tidak akan mengubah dinamika bisnis yang menghambat strategi Amerika Serikat terhadap China. Merampas teknologi inti dari produsen chip Tiongkok hanya akan mendorong mereka semakin berkembang. Dalam skenario terbaik, hal ini lebih cenderung mempercepat daripada memperlambat upaya Tiongkok untuk mencapai kemandirian teknologi tingkat tinggi. Dalam skenario terburuk, hal ini dapat mendorong Beijing untuk melakukan tindakan ekstrim, seperti menginvasi Taiwan dan merebut Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Kedua skenario tersebut tidak akan menguntungkan kepentingan Amerika Serikat dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, merampas pasar Tiongkok dari para perancang chip Amerika hanya akan mendorong mereka semakin jauh dari Washington. Tiongkok adalah tempat yang lebih baik untuk industri yang padat teknologi daripada Amerika Serikat. Populasinya lebih besar, upayanya lebih murah, dan para produsennya memiliki lebih banyak dukungan pemerintah. Memproduksi chip di Amerika Serikat masih membutuhkan waktu 25% lebih lama, dan biayanya 50% lebih mahal daripada di Asia. Selama realitas ekonomi ini ada, pemerintahan Biden akan membuang-buang waktu dan sumber daya untuk bermain whack-a-mole untuk mencegah perusahaan perancang chip Amerika seperti Micron dan Nvidia menghindari pembatasan ekspor Amerika Serikat. Undang-undang chips pada akhirnya dapat mengubah insentif bisnis dalam jangka panjang, tetapi tanda-tandanya tidak menjanjikan. Kekurangan tenaga kerja dan air telah menggagalkan pembukaan pabrik pengecoran baru yang berbasis di Amerika Serikat. Birokrasi memperpanjang waktu produksi chip. Keterlambatan dalam pendanaan federal mencegah pembuat dan perancang chip yang lebih kecil untuk memulai. Persyaratan pendanaan negara menekan anggaran, dan pagar pembatas pada pendanaan undang-undang chips menghambat investasi asing di Amerika Serikat, serta mempersulit perusahaan Amerika Serikat seperti Intel dan Nvidia untuk bersaing di Tiongkok. Pemerintahan Biden belum mengadopsi tindakan yang diusulkan untuk mengatasi hambatan ini. Mengingat kekhawatiran ini, menurut Profesor Miles Evers, sudah saatnya pemerintahan Biden memikirkan kembali strateginya sebelum terlambat.